Ayyuhal ikhwah, pembahasan yang ke-11 kalau kami, amanah yang diberikan kepada kami. Silahkan saya tampilkan di screen kita, semoga bisa dilihat. Baik. Yaitu yang pertama pelaksanaan salat tarawih di rumah. Tarawih dari kata at-tarwihah. At-tarwihah artinya berkipas-kipas ya. Ya, karena panjangnya salat di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat dan para salaf, dan juga masih ada saat sekarang ini, Masya Allah. Sehingga di setiap sela-sela salat itu mereka berkipas-kipas dan mereka beristirahat, makanya disebut dengan tarawih. Dan dia bagian dari qiyamul lail. Dia bagian dari qiyamul lail, salat yang dilaksanakan di waktu malam. Baik, di sini disebutkan tentang pelaksanaan salat tarawih di rumah. Salat tarawih adalah sunnah yang sangat dianjurkan dikerjakan pada setiap malam di bulan suci Ramadan. Suatu salat yang hukumnya sunnah dan tidak wajib, pada dasarnya dianjurkan dilaksanakan di rumah sebagaimana hadis Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Ini hadis umum ya yang menunjukkan keutamaan salat yang dikerjakan di rumah, yaitu salat nawafil. Nawafil jamak dari kata nafilah, artinya tambahan. Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairas salati salatul mar'i fi baitihi illa as-salah al-maktubah." Sesungguhnya sebaik-baik salat adalah salat seorang hamba di rumahnya kecuali salat wajib atau salat fardu. Dan di sini ada faidah tarbawiyah yang bisa kita dapatkan menunjukkan bahwasanya amalan yang dikerjakan ya secara tersembunyi itu lebih afdal di sisi Allah dari amalan yang dilakukan secara terang-terangan, kecuali amalan memang yang harus ditampakkan seperti salat wajib, ya begitu pula salat berjamaah dan seterusnya. Ya, namun ini salah satu di antara ta'lil atau hikmah mengapa salat sunnah itu lebih afdal dikerjakan di rumah, ya karena dia lebih tersembunyi, tidak dilihat oleh banyak orang, sehingga dia lebih dekat kepada keikhlasan dalam mengerjakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu tabaraka wa taala mengomentari hadis ini. Beliau berkata, "Zahiruhu annahu yashmalu jami'an nawafil li'anna al-murada bil maktubati al-mafruḍah." Nampaknya secara zahir bahwasanya hadis ini mencakup seluruh salat sunnah. Tadi saya sudah katakan nawafil, salat sunnah, jamak dari kata nafilah. Karena yang dimaksud dengan salat wajib di sini adalah salat fardu. Namun hal tersebut ya mahmulun ala ma la yushra'u fihi tajammu'. Namun hal itu dimaksudkan pada salat-salat sunnah yang tidak disyariatkan padanya untuk berjamaah. Jadi jelas ya, ayuhal ikhwah, perkataan Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, beliau mengecualikan salat yang dikerjakan di rumah adalah salat-salat yang memang disyariatkan dikerjakan secara berjamaah. Masuk di dalamnya salat tarawih. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal pensyariatan salat tarawih di bulan suci Ramadan, beliau memimpin para sahabat di beberapa malam. Namun di malam yang kelima beliau tidak lagi keluar untuk kemudian memimpin para sahabat disebabkan karena beliau khawatir jangan sampai qiyamul lail salat tarawih itu diwajibkan secara berjamaah, diwajibkan sehingga beliau meninggalkannya. Ya, akan tetapi kekhawatiran itu telah hilang dengan kematian beliau, karena dengan kematian Nabi SAW tidak ada lagi perubahan. Namun selama beliau masih hidup masih ada potensi perubahan sebuah hukum, dan itu banyak terjadi ya untuk menuju ke kesempurnaan syariat. Dan Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Jadi dengan meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kekhawatiran itu telah hilang. Nah, datanglah kemudian di zaman kekhalifahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis telah memberikan kita wasiat untuk menjadikan mereka sebagai qudwah selepas kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alaikum sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan termasuk di dalamnya adalah Umar ibn Khattab. Ketika di bulan suci Ramadan, beliau melihat kaum muslimin, para sahabat melaksanakan salat qiyam atau tarawih di masjid secara tersendiri, bahkan secara majmu'at, berkelompok-kelompok. Akhirnya beliau kemudian melihat bahwasanya saya akan mengumpulkan mereka di belakang seorang imam. Dan dipilihlah Ubay bin Ka'ab
dan juga Tamim Ad-Dari, dua sahabat radhiyallahu anhuma yang memimpin qiyam pada waktu itu, ya. Dan inilah yang menjadi sunnah mustamirrah yang rutin dikerjakan setiap tahun oleh kaum muslimin sampai saat sekarang ini. Ya, bahkan salah seorang khalifah setelah beliau memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah beliau meninggal, dan dia melewati masjid-masjid yang ramai dengan kaum muslimin yang melaksanakan qiyam di bulan suci Ramadan. Beliau kemudian berkata, semoga Allah menerangi kuburan dari Umar bin Khattab karena ialah masjid-masjid kita menjadi terang di bulan suci Ramadan. Jadi al-asal seperti itu ya ikhwah, bahwasanya salat tarawih termasuk di antara salat yang disyariatkan di dalamnya at-tajmi', yaitu berkumpul, masuk dalam penjelasan Ibnu Hajar rahimahullahu tabaraka wa taala. Dan beliau juga mengkhususkan wa kadza ma la yakhussul masjida ka rak'atai at-tahiyyah kadza qala ba'du a'immatina. Begitu pula salat yang disyariatkan dikerjakan di masjid adalah salat yang memiliki keterikatan dengan masjid, seperti salat tahiyatul masjid yang disunahkan untuk dilaksanakan di masjid karena sebabnya adalah dukhulul masjid, masuk ke dalam masjid. Baik. Walaupun ayat ikhwah tadi sudah disebutkan bahwasanya salat sunnah sebaiknya dikerjakan di rumah, kecuali salat al-mafruḍah, salat wajib. Namun boleh juga dikerjakan salat-salat sunnah yang lain itu di masjid. Ya, sebagaimana yang antum lihat di layar riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla adh-dhuhri sajdataini wa ba'daha sajdataini wa ba'da al-maghrib sajdataini wa ba'da al-isya'i sajdataini wa ba'da al-jumu'ati sajdataini fa amma al-maghrib wal isya' wal jumu'atu fa shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti." Di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan atau menyebutkan bahwasanya beliau melaksanakan, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat rawatib yang mengiringi salat-salat wajib beliau kerjakan di masjid. Ya, dan ini tentu menunjukkan kebolehannya. Namun sebagaimana yang kita katakan tadi, ya, bahwa secara umum melaksanakan di rumah lebih afdal, tetapi terkadang kita melaksanakan di masjid itu lebih afdal dalam beberapa kondisi dan keadaan. Misalnya di antaranya adalah ketika seseorang itu khawatir ketika dia kembali ke rumahnya dia menjadi malas atau ada urusan yang menghalanginya di jalan, maka sebaiknya dia tidak mengakhirkan kebaikan tersebut. Baik. Juga dengan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan keutamaan qiyam bersama dengan imam, bahwasanya seorang lelaki ketika dia salat bersama dengan imam sampai dia meninggalkan tempatnya, maka dituliskan untuknya pahala qiyamul lail sepanjang malam. Sekali lagi menunjukkan keutamaan salat berjamaah tarawih di masjid. Ayyuhal ikhwah al-karim, adapun selanjutnya sebagaimana yang kita lihat di hadapan kita, khusus salat tarawih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah lebih utama dilaksanakan di rumah secara sendiri-sendiri atau dilaksanakan secara berjamaah. Ini sudah kita bahas tadi. Memang ada khilaf di kalangan para ulama, tapi khilafnya di sini dari sisi afdhaliyah, di mana yang lebih utama dilaksanakan, apakah di masjid atau di rumah. Ya, ada beberapa pendapat ulama kita dalam masalah tersebut. Namun sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwasanya pendapat dan perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dikecualikan salat yang memang disyariatkan untuk berkumpul di dalamnya, dan dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi. Nah, kemudian di akhir dari pembahasan ini, di sini disebutkan, terlepas manakah yang lebih utama, apakah salat berjamaah di masjid atau salat di rumah, yang jelasnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakannya sendiri di rumah dan pernah juga berjamaah bersama dengan para sahabatnya di masjid. Hal ini menunjukkan bahwa kedua-duanya itu boleh dilakukan, baik berjamaah di masjid atau berjamaah di rumah atau salat sendiri-sendiri di rumah. Kendati demikian, jika berada di suatu daerah yang potensi penyebaran terjangkitnya wabah COVID-19 ini tinggi dan telah ada imbauan dari pemerintah demi setempat, baik, maka ayuhal ikhwah, untuk pelaksanaan salat tarawih di rumah masing-masing dalam kondisi seperti ini yang lebih utama adalah melaksanakannya di rumah, baik itu dengan berjamaah bersama dengan anggota keluarga, dan itu yang lebih utama, atau dikerjakan secara sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Jadi ini kesimpulan dari pembahasan yang pertama tadi tentang melaksanakan salat tarawih di masjid.
Ya, dan saya mengingatkan para ikhwan dan akhwat keutamaan orang yang menjaga amalan secara rutin, kemudian tiba-tiba dia terhalangi dengan uzur syar'i seperti yang saat sekarang ini kita merasakannya, maka insya Allah tabaraka wa ta'ala dituliskan untuknya pahala secara sempurna seakan ia mengerjakan amalan itu walaupun ia tidak mengerjakannya seperti yang rutin ia kerjakan. Jadi kalau setiap tahunnya kita rajin ke masjid, melaksanakan salat tarawih, ya bahkan sekarang ini, subhanallah, ya kita semua tentu bersedih, ya hati kita bahkan mungkin ada yang menangis seumur hidupnya baru yang melaksanakan atau tidak melaksanakan salat tarawih, bahkan salat Jumat dan jamaah di masjid, itu tentu membuat dia sedih, dan ini adalah tanda dan alamat iman di dalam hatinya. Maka berbahagialah, bergembiralah, pahala Anda tidak akan berkurang insya Allah. Justru Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda dengan kita mengambil keringanan dan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah senang ketika kita mengambil keringanan darinya, sebagaimana Allah senang ketika kita bersungguh-sungguh mengerjakan sebuah amalan dalam kondisi yang normal insya Allah.